Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Sebelum gue masuk ke pembahasan, gue harus minta maaf. Kesehatan gue sedang tidak baik, jadi seharusnya gue nggak harus bikin video ini. Tapi karena ini demi perasaan teman-teman juga yang lagi dikena gundah dan juga banyak sekali rumor yang beredar, maka gue mau gak mau harus membuat video ini ya. Jadi yang ingin gue sampaikan tuh adalah hal yang sederhana, yaitu tentang salah satu situs favorit teman-teman untuk live stream maupun download anime, yaitu animeku.tv tumbang. Yap, ini resmi langsung dari fanspage resminya dan juga dari grup resminya ya. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan ini hoax, ini bohong, itu cuma ngada-ngada, mereka cuma ganti domain, nggak ada. Dalam pernyataan di fanspage Animeku yang 15.000 itu ya, 15.000 like, gue sudah baca, katanya adalah server kami itu ditutup secara sepihak. Itu alasannya service terminated, schedule debug and deals bla 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 expires tanggal 9 bulan 9 tanggal 1 waktu Paris, dan bla 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 ini yang disampaikan oleh fanspage tersebut. Dan anime terakhir mereka The God of High School, dan kita sekarang sudah gak bisa ngecek lagi itu situsnya ya. Tadi sudah sempat ku cek animelu.com sih ya, itu dulu gue masih animeku.tv kayaknya. Nah sudah gak bisa lagi karena servernya udah habis. Oke, sekarang gue menjawab kegundahan yang masuk ke IG gue di @criedlies.com lagi @criedlies.ai. Itu kan situs gue, ya Allah, harusnya gue sehat dulu baru bikin konten. Jadi DM telah masuk ke Instagram gue itu, mereka itu minta penjelasan, bang, animelu.com situsnya hilang, bang, kok nggak bisa dibuka bang, pakai VPN atau apapun nggak bisa bang, ini kemana situsnya? Banyak yang bertanya, dan di sini gue harus ngasih tahu dulu ya, kalau secara resmi emang tidak beroperasi kembali. Itu resmi ya, resmi dari admin-adminnya. Dan gue akan membahas ke sisi rumor. Rumor yang beredar adalah mereka menjadi korban dari ketegasan peraturan Jepang untuk memberantas anime ilegal. Gua sedikit mempercayai rumor tersebut karena itu emang ramai dibahas. Jadi mau gimana pun, tren yang beredar saat ini adalah seluruh situs anime yang tiba-tiba hilang itu karena ketegasan dari peraturan Jepang. Oke, itu sebuah pernyataan yang bisa menjadi acuan dan referensi kita saat ini. Tapi kita menilik lagi kepada kenyataan. Ada lebih dari 7.000 situs penyedia ilegal subtitle Indonesia yang beredar di Indonesia. Setiap bulannya pasti ada yang tumbang, dan setiap bulannya juga pasti ada yang tumbuh. Jadi gitu. Ingat, bulan ini Animeku itu sudah tidak beroperasi. Bulan kemarin ada juga yang tidak beroperasi dari anime lovers, ada juga dari otaku kisu dan lain-lain gitu loh. Jadi emang yang beredar yang ramai itu adalah situs-situs atau penyedia yang lumayan populer dibandingkan yang tidak populer. Sedangkan admin dari Animeku sudah mengatakan alasan mereka tidak memperpanjang adalah ini loh, karena pihak server secara sepihak menutup. Secara sepihak berarti nggak ada yang namanya kong kali kong, nggak ada ngobrol dulu, tiba-tiba dar, hilang gitu aja. Tapi banyak yang bilang ini cuma pengalihan isu. Oke lah, kita bahas pelan-pelan dulu dari istilah yang fanspage-nya. Gua nggak akan bilang pengalihan isu. Mereka mengatakan jam 1 besok waktu Paris. Tanggal 1 besok jam 00 waktu Paris. Kalau jam 00 waktu Paris kan bedanya kan sekitar 7 GMT ya. 7 jam lebih duluan mereka daripada negara-negara di Indo. 7 sampai 9 jam gitu. Karena Paris itu kalau nggak salah plus 1. Karena mereka masih satu garis dengan kota Greenwich yang ada di daerah London. Nah, berarti mereka itu akan menutup server mereka itu hari kemarin ya. Kemarin itu sekitar jam 9 pagi, 7 pagi, atau terserah lu tinggal di mana, pokoknya sekitar pagi hari. Dan kenapa harus waktu Paris? Itu aja yang jadi pertanyaan kita.
Apakah ini pengalihan isu? Kenapa nggak bilang aja jam 9 waktu Indonesia bagian timur, jam 7 waktu Indonesia bagian barat? Kenapa adminnya nggak bilang kayak gitu? Mungkin itu karena satu, di mana mereka servernya berasal. Server mereka kemungkinan besar berada di Paris. Oke lah. Ini yang menurut gue sedikit jadi bahan pembicaraan gue kepada teman-teman yang nge-DM IG. Bang, kenapa server mereka mahal di Paris gitu? Kenapa nggak Singapura? Kenapa nggak Indo? Indo jangan tanya, lu gak ada server. Server Indo bulik-bulik ya. Jadi jangan dipertanyakan. Kenapa nggak Amerika? Kejauhan juga. Kenapa harus di Paris? Oke, ini pertanyaan menarik. Yang pertama, di Eropa lebih murah. Dah itu aja ya. Kualitasnya juga lumayan gitu. Kalau Amerika kejauhan, dipastikan lemot. Kalau kita pakai server Amerika, nggak percaya silahkan main game server Amerika Utara, dijamin lelet. Di Eropa masih dapat ratusan ping. Di Eropa masih dapat ya 100 ke bawah lah pingnya lah. Tapi di Amerika kemungkinan besar udah 100 ke atas. Kenapa nggak Singapura? Mahal. Ya, Singapura itu mahal coy. Jadi jangan dipertanyakan. Tahu dari mana bang mahal? Karena emang server mereka bagus, jadi emang mahal. Jadi mau gimana? Anda nggak usah protes ya. Makanya itu kan banyak sekali game-game online itu tutup. Kenapa nggak kuat nanggung biaya server dari Singapura? Loh bang, kenapa server mereka nggak Paris? Alah, Anda aja pakainya aja kartu tri kan, mau servernya Eropa gitu. Dijamin lak-lak gitu. Gua berani taruhan itu. Oke, itu yang harus gua pertanyakan. Tapi gua nggak bilang kalau server mereka emang di Paris. Kemungkinan mereka itu cuma ngasih tahu waktu Paris karena iseng atau apa. Gua nggak tahu. Jadi di sini gua sekalian komen aja ya. Ada bang, cek PM-in. Nah, gue nanti akan nge-PM mereka. Mungkin salah satu atau dua orang admin bisa masuk ke Discord, gabung gue ke Discord ngebahas hal ini. Gue sebenarnya pengen juga cari-cari sih ya informasi langsung dari adminnya. Ini kenapa nggak diperpanjang gitu? Apakah penutupan sepihak? Kenapa juga nggak ganti server gitu? Ganti server nggak gampang loh ya. Ini kemarin ada nanya, bang, kenapa mereka nggak ganti server mereka aja dari Paris, mungkin ke Berlin lah, mungkin ke Madrid lah gitu. Nggak gampang coy, nggak gampang. Ini mindahin data soalnya, bukan mindahin domain, bukan dari anime.com ke anime.co.id, bukan. Ini beda. Yang mereka pindah adalah kekuatan data super besar. Itu namanya bukan big data loh ya, awas loh, ada yang bilang big data loh ya. Saya soalnya ngerti cryptocurrency jadinya salah. Ini adalah data besar yang berupa video ya, ingat video. Yang bilang kemarin kan mereka big datanya gede. Big data, ingat big data itu kalau di ilmu cryptocurrency itu istilahnya bukan data yang banyak ya. Oke lah, itu cuma sekelupas ilmu aja daripada teman-teman tuh salah sebut ya. Jadi gue pribadi, ya ini pendapat gue pribadi aja. Di saat suara gue sudah nggak enak banget buat didengar, situs ini kemungkinan tidak akan berjalan lagi. Kita nggak tahu, mungkin adminnya tiba-tiba pengen ngelanjutin ya, silahkan ngelanjutin. Dan mungkin juga mereka ambil waktu Paris emang karena server mereka di sana. Jadinya dari penyedia server atau apa kita menyebutnya ya, sebenarnya bukan server sih yang nyebutnya ya, tapi kita bilang aja penyedia server. Itu memang situs atau perusahaan yang berada di sana, atau memang kita sendiri yang kagak tahu penyedianya itu memang orang Paris tapi servernya bukan Paris. Itu bisa saja gitu kan. Misal gue jualan di Indonesia tapi servernya Singapura, nah kayak gitu maksudnya. Jadi apa kesimpulannya bang? Lu banyak ngobrol tapi nggak pernah ngasih kita kesimpulan yang jelas. Emang gue selalu ngasih kesimpulan jelas ya. Oke, kesimpulan pertama adalah ini bukan tentang ketegasan peraturan Jepang. Itu aja kesimpulan pertama. Gue ketikin aja lagi-lagi di notepad supaya lu pada puas gitu bacanya ya. Gue ketikin lagi notepad baru berapa menit? 9. Bukan ketegasan peraturan Jepang. Ya kan? Ini ya kan? Kenapa? Hukum Jepang itu nggak berlaku untuk memutus server orang gitu. Katanya expire gitu ya, bukan tiba-tiba deng. Kalau misalnya diputus secara sepihak, itu berarti satu ya,
Mungkin ada pelanggaran, mungkin ada pelanggaran. Kedua, perusahaannya lama syahwat gitu, nggak kuat lagi nanggung server. Ketiga, servernya lagi kebesaran beban ya, jadi melepas beberapa situs gitu. Bisa jadi bukan ketegasan peraturan Jepang. Kalau peraturan Jepang itu tegas ya, peraturan Jepang itu dipertegas. Yang hilang itu bukan situsnya tapi sumbernya dulu, sumber dari segala masalah. Bukan dari segala masalah, sumber dari segala ilegal di dunia. Sudah gue jelasin di video sebelumnya, yaitu menghapuskan konsep jaringan peer-to-peer ataupun dan sebangsanya. Itu udah gue jelaskan di video gue yang sebelumnya. Jadi gak akan gue jelasin balik. Yang kedua, alasan penutupan. Tidak perpanjang, atau bukan tidak perpanjang sih, ditutup sepihak. Ini sudah dikasih tahu sama adminnya, ditutup sepihak. Yang namanya sepihak itu kan nggak dikasih tahu, nggak jelas, tiba-tiba tutup gitu aja gitu. Yang berikutnya gue juga gak tahu sih ya. Gue juga mau bilang adminnya pengen liburan juga nggak enak juga sebenarnya. Ya udahlah, gue coba ngechat dulu aja admin dari Animeku. Halo Min, bisa jadi narasumber di channel gue nggak? Di channel Wibu gue kagak dibayar, thank you Min. Lewat Discord aja kalau mau bahas. Oke, gua chat dulu aja, semoga dibalas ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Oke, selagi gua menunggu jawaban dari pihak Animeku, gua akhiri video gua sampai di sini dan gua share sejam kemudian. Jadi gue update banget ya kayaknya video kali ini ya. Oke, itu sekian dari gue, I'm CRY. See you next time.